3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, subscribe, dan komen. Bab 4509. Tuan Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Molly menyipitkan matanya, suaranya dingin, dia juga orang yang sangat bangga dan gila, betapa rela dijebak. Leluhur iblis Luo Zhen memahami arti iblis dalam sekejap, dan berkata dengan suara dingin, tentu saja, saya akan pergi ke pulau iblis dewa yang kacau. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani, bahkan saya berani melakukannya menghitung. Ledakan. Saat ini, Luo Zhen dan orang lain yang marah tidak mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan pulau sihir kekacauan, tetapi terbang ke pulau sihir kekacauan. Selain melihat siapa yang berani, mereka juga ingin melihat apakah mereka bisa memanfaatkan peluang dan mendapatkan keuntungan. Pulau kekacauan, jauh di dalam kolam yang gelap. Ledakan. Qin Chen melihat ke akar pohon ajaib. Setelah menjelajahi kumpulan sumber gelap untuk mendapatkan kekuatan, dia menjadi gila ke bumi yang mati dan sepertinya ingin melahap kekuatan di bumi yang mati. Qin Chen kagum dengan bau yang mengerikan itu. Tapi saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk mengagumi. Anda dapat melihat bahwa pohon ajaib dari 10.000 dunia langsung masuk ke dunia bawah yang gelap. Boom, ribuan lampu hitam bermekaran, dan setan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah yang gelap dimakan oleh pohon ajaib dari 10.000 dunia dan dijarah secara paksa. Tiba-tiba, pusaran air yin dan yang memancarkan cahaya yang menyilaukan, napas kematian yang mengerikan menyembur, dan jalan kematian vertikal dan horizontal, berusaha mencegah pohon ajaib menjarah kekuatannya. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Sialan, bukankah itu luar biasa? Bahkan ingin menjarah kekuatan kematian reinkarnasi di dunia bawah yang gelap. Hong Huang Zulong terdiam dan terbelalak. Gila-gila. Qin Chen Boy, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau membantu. Pada saat yang sama, Hong Huang Zulong sedang terburu-buru untuk melahap kekuatan dunia bawah yang gelap. Sangat menarik untuk memikirkannya. Dunia bawah yang gelap mungkin membutuhkan waktu ratusan juta tahun bagi iblis untuk membangun dan membentuk skala seperti itu. Jika dihancurkan, itu tidak hanya akan memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga menyebabkan para pemimpin iblis memuntahkan darah. Saya kira tidak demikian. Qin Chen mencibir. Dia sama sekali tidak perlu diingatkan oleh Hong Huang Zulong. Dia datang ke bumi yang gelap dalam sekejap. Ledakan. Bau kematian yang mengerikan datang dalam sekejap. Qin Chen mendengus dingin, dan jalan kematian di tubuhnya bergerak sangat ekstrim. Pada saat yang sama, pedang berkarat misterius di tangannya keluar dan memotong bumi yang gelap dengan gila-gilaan. Jie, nafas jiwa yang kuat, nak, kamu baik. Pedang berkarat misterius mekar dengan cahaya dingin, dan suara dingin yang keras terdengar di benak Qin Chen. Nafas jiwa di dunia bawah yang gelap terlalu menarik bagi iblis pedang. Selama dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup, dia dapat kembali ke kondisi puncak. Dan dunia bawah tanah yang gelap ini dalam nafas jiwa yang kaya, cukup isi. Namun, sebelum pedang berkarat misterius itu menembus ke dalam bumi yang gelap gulita, Qin Chen berhenti. Pedang berkarat misterius tiba-tiba mendesak, nak, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin Ben tumbuh dewasa, kamu harus mengikuti perintah Ben dan biarkan dia mengantarmu. Jalan dingin Qin Chen. Kamu ingin memperbudakku? Tidak mungkin. Iblis pedang menjerit dan menggeram. Memperbudakmu? Qin Chen bersenandung dengan dingin, Tuan Pedang Iblis, aku memanggilmu Tuan karena kamu mengubur pedangmu di jurang, tapi itu tidak berarti aku menghormatimu. Seperti yang kamu ketahui, Ben Sao tidak takut padamu. Sekarang, kamu dapat mengatakan bahwa kebebasan sepenuhnya dikendalikan oleh Ben Sao. Jika Ben Sao mengizinkanmu untuk bebas, kamu akan memiliki kesempatan untuk bebas. Jika tidak, kamu akan menjadi dipenjarakan dalam pedang berkarat misterius ini sepanjang hidupmu. Oleh karena itu, kondisi ini tidak merugikan. Jika kamu tunduk pada Ben Sao dan mematuhi perintah Ben Sao pasti akan membebaskanmu di masa depan. Jika tidak, Ben Sao tidak akan keberatan menyegelmu sebagai musuh besar. Terserah saya untuk memutuskan apakah akan menyerah dan mendapatkan kebebasan atau melawan dan menolak. Saya akan memilih jalan dingin Qin Chen. Iblis pedang bertekad untuk menyerahkan dirinya. Jika dia ingin memperkuat dirinya sendiri,
dia secara alami harus membuat kesepakatan. Anda, pedang gas jahat untuk ledakan, kuno mereka sendiri yang kuat, bagaimana bisa mendengarkan perintah anak laki-laki? Dia berkata dengan marah, "Nak, apakah menurutmu kursi ini akan tunduk padamu? Biarkan orang kuat kuno di kursi ini tunduk padamu, kamu tidak bisa memikirkannya." Ketika Hong Huang Zulong mendengar ini, dia langsung memarahi, "Nak Qin Chen, benda busuk apa pedang ini, dan ada jiwa di dalamnya? Berani untuk tidak mematuhimu, kamu melemparkannya dan membiarkan Benzu membunuhnya." "Apa itu?" Hong Huang Zulong bersumpah. Orang kuat kuno apa, kehidupan awalnya sendiri, kekacauan dan setan, bukan subjek yang sama dengan bocah Qin Chen, apa pedang yang patah ini? Bawang putih macam apa, kamu? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hong Huang Zulong, iblis pedang itu juga sangat marah. Namun, dia juga terkejut. Dia mungkin tahu kekuatan Hong Huang Zulong. Jika dia berada di masa jayanya, dia tidak akan takut. Dia akan bertarung secara langsung. Siapa yang akan takut? Tapi sekarang, pihak lain hampir memulihkan sebagian besar kultivasinya, tetapi dia masih terjebak di tubuh pedang. Dia menolaknya dengan keras, dan iblis pedang itu sedikit ketakutan. Ledakan. Dan saat ini, sisi Qin Chen, nafas yang mengerikan tiba-tiba muncul. Itu adalah penguasa jurang. Menguasai. Penguasa iblis Yuan memberi hormat pada Qin Chen dengan tergesa-gesa. Dia terlihat bersemangat, tapi wajahnya serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, gerakan di sini telah memperingatkan penguasa iblis dari lautan iblis yang kacau. Orang ini datang dengan cepat. Tuan, tolong buat keputusan dengan cepat. Dengan kecepatan iblis, saya khawatir saya bisa tiba sebentar lagi. Apakah akan pergi atau bertarung harus diputuskan sesegera mungkin." Qin Chen mengangguk dan menatap dingin ke arah pedang berkarat misterius itu. "Tuan pedang iblis, aku akan memberimu istirahat untuk memikirkannya. 100 tahun. Iblis pedang meraung, "Aku bisa tunduk padamu selama 100 tahun, dan aku akan mendengarkanmu dalam 100 tahun. Dia hanya berjanji 100 tahun. Tuan Iblis Yuan dengan dingin melihat ke arah pedang karat rahasia. 100 tahun, bagi orang kuat seperti dia, hampir berlalu dengan cepat. Kondisi ini agak berlebihan. Bagus. Tapi Qin Chen langsung setuju, dengan suara dingin. 100 tahun terlalu singkat bagi banyak orang terhormat, seperti kilatan, tetapi sangat lama bagi Qin Chen. Dia tidak punya banyak waktu untuk tumbuh dewasa. 100 tahun sudah cukup. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba meniup pedang berkarat misterius itu ke bumi yang gelap. Ledakan. Lihat dunia bawah yang gelap, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba panik terbang kemana-mana, seolah-olah melihat ketakutan yang tak tertandingi dari hal-hal pada umumnya. Jie. Pedang berkarat misterius itu memiliki kekuatan menelan yang mengerikan. Wow, kekuatan jiwa yang menggelinding dilahap oleh pedang berkarat misterius itu. Ledakan. Bab 4510. Pusaran air yin dan yang meletuskan napas kematian yang mengerikan untuk menghentikan pedang berkarat misterius itu. Tapi bagaimana itu bisa menghentikan penindasan pedang berkarat misterius, pohon ajaib Wanji dan Qin Chen? Tiba-tiba, kekuatan mereka dilahap oleh pohon ajaib Wanji, Qin Chen dan pedang berkarat misterius. Udara kematian yang mengerikan dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, debu Qin dalam fagositosis pada saat yang sama, juga menyebarkan jalan kematian ke pusaran air yin dan yang. Dia ingin mengendalikan inti pusaran yin yang secara langsung. Namun, ketika kekuatan Qin Chen baru saja menembus pusaran air yin dan yang, wajahnya berubah. Ledakan. Rasa krisis yang kuat muncul dari benaknya. Ketika kekuatan Qin Chen menembus ke dalam pusaran air yin dan yang, tiba-tiba, nafas kematian yang mengerikan keluar darinya. Nafas kematian ini sangat mengerikan. Tampaknya tersapu keluar dari api penyucian tak berujung. Hanya dengan melihatnya, Qin Chen memiliki perasaan yang mengerikan menghadapi api penyucian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia berada di dunia bawah yang mengerikan. Ini adalah, Qin Chen merinding di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, dia terharu. Dia bahkan memiliki rasa krisis dalam menghadapi kematian di benaknya. Tidak baik. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan mengetahui bahayanya. Pedang berkarat misterius di tangannya mendesaknya hingga ekstrim. Boom!
udara pedang yang mengerikan mengalir ke langit. Menghadapi udara kematian yang mengerikan, dia tiba-tiba memotong. Ledakan. Pedang berkarat misterius memotong nafas kematian, dan tiba-tiba meledak menjadi raungan yang mengejutkan, dan roh pedang yang mengerikan terus mengalir. Namun, nafas kematian masih ada, dan tidak ada kekuatan kematian yang luar biasa di dalamnya, mencoba memasuki tubuh Qin Chen. Mengaum. Di tubuh Qin Chen, kekuatan bergulir mengalir keluar, dan sosoknya mundur dengan liar. Bum-bum. Tubuh Qin Chen mengirimkan ledakan besar, kekuatan kematian, tak terhitung jumlahnya, mencoba menembus setiap sudut tubuh Qin Chen. Qin Chen mendengus, sosoknya tiba-tiba mundur, dan matanya penuh kengerian. Kekuatan macam apa ini? Jalan pedang. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, nafas jalan pedang paviliun pedang Tongtian melonjak, dan jalan pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memotong nafas kematian. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen sendiri, jalan kematian yang mengerikan melonjak. Langsung menahan nafas kematian. Ledakan. Dua kekuatan kematian bertabrakan dengan liar. Pohon ajaib dunia. Qin Chen mengaum. Tiba-tiba, kekuatan pohon ajaib dunia tiba-tiba mengalir ke tubuh Qin Chen. Boom! Ki jahat melonjak. Dengan kekuatan darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen, nafas kematian ini benar-benar terhalang. Tapi Qin Chen, secara keseluruhan, masih meledak. Dia mendengus di tempat dan hampir membelah tubuhnya. Apa kekuatan yang mengerikan? Qin Chen ketakutan. Satu pukulan, dia hampir terluka. Siapa pihak lain? Kekuatan ini melawan langit. Perlu dicatat bahwa, dengan kekuatan hari ini, meskipun terburu-buru, jenderal tertinggi tidak dapat dengan mudah menyakitinya, tetapi nafas kematian ini, hanya melalui pusaran air yin dan yang, hampir dapat melukainya. Jika itu tatap muka, maka saya. Memikirkan hal ini, Qin Chen merasa mati rasa. Di pusaran air yin dan yang, ada pria kuat tingkat atas dengan nafas kematian yang begitu kuat. Apakah dia ahli tingkat atas di dunia bawah? Nah, siapa yang ada di jalan kematian? Siapa yang bisa menahan pukulan kursiku? Berani menghancurkan pusaran hidup dan mati kursiku dan mencari kematian? Di pusaran air yin dan yang, ada dengungan dingin, ledakan, udara kematian yang mengerikan. Di pusaran air yin dan yang, nafas kematian yang gelap dan api penyucian tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar, dengan dingin menangkap Qin Chen. Di telapak tangan, nafas kematian melonjak. Jalan kematian bergetar. Bahkan jalan surga di dunia iblis mengaum, bergetar dan melawan kekuatan asing. Di seluruh lautan dewa dan iblis, ada jejak jalan yang mengerikan di mana-mana. Karena udara kematian adalah kekuatan asing, dan jalan dunia jahat menekannya. Tidak, itu. Di kejauhan, iblis terbang dengan liar, merasakan nafas kematian yang mengerikan, dan tiba-tiba matanya bulat. Nafas kematian yang mengerikan, apakah kematian orang itu telah ditemukan? Sial! Siapa ini? Raja Iblis meraung dan berkeringat di mana-mana. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia sangat tahu bahwa acara hari ini mungkin tidak disembunyikan. Gerakan seperti itu, penguasa iblis pasti bisa mengetahui informasinya. Iblis gemetar memikirkan kekejaman iblis. Kita harus menghentikan satu sama lain dan menangkap pelakunya. Kalau tidak aku tidak bisa lepas dari hukuman. Raja Iblis patah hati, ketakutan dan gila. Di kolam sumber gelap, mata Qin Chen memancarkan cahaya dingin di wajah telapak tangan mati yang gelap. Totem Tuhan. Ledakan. Di tubuh Qin Chen, totem Kaisar Dewa bermekaran. Kekuatan formula Dewa Kaisar Bintang 9 didorong hingga ekstrim olehnya, dan kekuatan tubuh juga didorong hingga ekstrim. Mencacah. Pedang berkarat misterius itu menebas lagi. Bang-dang. Raungan yang memekakkan telinga bergema, tubuh Qin Chen mundur lagi dan mengeluarkan dengungan yang tumpul. Kekuatan telapak kematian begitu mengerikan sehingga nafas kematian tidak bisa menahan jalan kematian di tubuhnya. Nafas kematian yang mengerikan mengaduk tubuhnya untuk menyerang tubuhnya. Bocah Qin Chen, gunakan api teratai hijau yang kacau. Saat ini, di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Api teratai hijau yang kacau? Hati Qin Chen bergerak. Ledakan. Api teratai hijau yang kacau mekar, tiba-tiba, nafas kematian ini, yang tidak bisa ditekan sebelumnya, perlahan mencair. Ini.
Qin Chen terkejut bahwa api teratai hijaunya yang kacau memiliki efek yang begitu kuat pada ki kematian. Orang yang mendapatkan api teratai hijau kekacauan adalah orang yang mengalahkan orang mati. Hong Huang Zulong mencibir, pada masa itu, dunia bawah juga ingin berkembang pesat di era kacau. Dialah yang secara langsung menekan raksasa dunia bawah, sehingga dunia bawah hanya bisa berkembang dalam kegelapan, tidak langsung di alam semesta ini. Ada satu lagi, hati Qin Chen bergerak, yang dia tidak tahu. Ledakan, erosi api teratai hijau yang kacau, segera, gas kematian dengan cepat dihilangkan. Diblokir lagi, siapa yang mulia? Di pusaran air yin dan yang, suara dingin itu menunjukkan sedikit keraguan. Karena, meskipun dia ditekan oleh dunia iblis dan jalan surga, kekuatannya cukup untuk membuat jenderal tertinggi terluka parah, tetapi pria di seberangnya sepertinya menekan kekuatannya dengan cara khusus. Apa artinya? Dia samar dan tidak nyata. Ini membuatnya bingung, karena kekuatan umum tidak dapat menahan erosi kematiannya. Tuan, iblis akan datang. Pada saat ini, penguasa iblis Yuan dengan cepat muncul di sini dan berkata kepada Qin Chen. Apakah kamu ingin menghentikannya? Tuan iblis jurang ada di dalam suara. Master iblis, meskipun tidak biasa, adalah keturunan dari keluarga iblis Yuan. Sekarang dia telah menembus supremasi dan tidak takut. Iblis datang, mata Qin Chen menyipit, menatap pusaran air yin dan yang, dengan dingin berkata, tidak perlu. Tuan iblis jurang belum bisa diekspos. Setelah terungkap, leluhur iblis jurang akan menemukan beberapa petunjuk. Awalnya, Qin Chen siap melahap kekuatan di dunia bawah yang gelap. Bab 4511. Ketika Raja Iblis tidak punya waktu untuk kembali, tetapi dia tidak menyangka ada yang sekuat itu di pusaran air yin dan yang. Apa rencana Yuan Molaozu? Tebakan dingin di hati, gerakan tangan Qin Chen tidak berhenti, dia mengangkat tangannya, boom, kekuatan mengerikan langsung melonjak, 10.000 World Magic Tree akan menghasilkan kekacauan dunia secara instan. Kamu juga masuk. Qin Chen berbicara dengan penguasa iblis jurang. Begitu dia mengangkat tangannya, penguasa iblis jurang masuk ke dunia yang kacau. Lanjut, Qin Chen naik dari langit dan ingin pergi dari sini. Mau pergi? Tidak mudah bagiku untuk tinggal di sini. Keberadaan di pusaran air yin dan yang merasa bahwa Qin Chen ingin pergi, dan segera bersenandung dingin. Kematian yang mengerikan menjadi gasifikasi ke lautan dan menyapu langsung ke arah Qin Chen. Bersenandung, mata Qin Chen bersinar dengan cahaya dingin. Matanya berkilat dan hatinya tergerak. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan darah Raja Gelap yang mengerikan tiba-tiba melonjak, dan tiba-tiba mendesak kekuatan gelap di pohon ajaib. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Ledakan. Di pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen, nafas dingin mekar, dan nafas darah Raja Kegelapan tiba-tiba melonjak. Saat ini, Qin Chen seperti Raja Kegelapan. Nafas yang mengerikan dari darah Raja Kegelapan membuat seluruh dunia iblis berguncang. Kekuatan jalan yang mengerikan langsung ditekan. Dunia jahat adalah milik alam semesta, dan kekuatan kegelapan adalah milik kekuatan alien. Asal-usul alam semesta akan ditolak. Sekarang Qin Chen mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan, yang segera mengarah pada penindasan dunia jahat. Ledakan. Qin Chen langsung dipenjara oleh surga dunia iblis yang mengerikan, yang didorong oleh kehendak asli alam semesta. Saya pikir Qin Chen kemungkinan akan mengancam keselamatan alam semesta. Hanya saja, ketika dunia jahat datang untuk menekan, alis Qin Chen sedikit berkerut. Jalan surga di dunia iblis, kenapa kamu merasa sangat lemah? Qin Chen mengerutkan kening, jejak keraguan muncul di hatinya. Penindasan dunia jahat terlalu lemah. Itu sama sekali tidak terlihat seperti dunia yang besar. Itu hanya dapat mempengaruhi sebagian kecil dari nafas gelapnya. Ini tapi itu mengejutkan Qin Chen. Perlu dicatat bahwa klan iblis adalah klan teratas di alam semesta, salah satu dari 2 ras teratas di alam semesta. Dunia iblis juga merupakan salah satu alam paling mengerikan di alam semesta. Bahkan di masa jayanya, salah satunya bisa dihilangkan. Menurut alasannya, kekuatan jalan surga di dunia iblis seharusnya sangat mengerikan. Tapi sekarang, kekuatan penindasan surga ini sangat lemah, dan penindasan Qin Chen juga sangat halus.
Ini bagaimana mungkin? Qin Chen pernah merasa bahwa kekuatan kegelapan ditekan oleh surga dan asal-usul alam semesta, yang sangat kuat. Tapi sekarang kekuatan surga di dunia iblis jauh lebih lemah daripada asal mula alam semesta. Apa yang aneh? Di dalam hatinya, wajah Qin Chen tidak berubah. Bang, darah Raja Kegelapan mendesaknya hingga ekstrim. Pada saat ini, Qin Chen, seperti iblis, berdiri menjulang di langit dan membombardir pusaran air yin dan yang. Selain itu, dalam kekuatan ini, Qin Chen mengubah api teratai hijau yang kacau, dan langsung mengintegrasikan bencana di bawah api, bencana tertinggi klan iblis, dan api membasmi teratai hitam, yang lebih dekat dengan klan iblis. Dengan kekuatan kegelapan, roh mengerikan dari klan iblis tiba-tiba bertabrakan dengan roh kematian yang mengerikan. Ledakan, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Pada pedang berkarat misterius Qin Chen, pedang hitam ki vertikal dan horizontal, dan kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak, terus-menerus melahap udara kematian di depannya dan memusnahkan udara kematian dalam sekejap. Apa? Bagaimana kamu bisa mematahkan pukulan ini? Tidak mungkin. Siapa kamu? Keberadaan di pusaran air yin dan yang sangat mengejutkan. Dengan pukulannya sendiri, yang tertinggi bisa terluka parah, tetapi keberadaan yang berlawanan langsung meledak, yang membuatnya berubah warna. Selain itu, kekuatan mengerikan dari klan gelap menyapu dan meraung, langsung memusnahkan keinginannya untuk mati, dan bahkan mencoba menembus pusaran air yin dan yang, langsung menyerang nominennya. Tidak mudah menyerang keberadaan kursi ini melalui gerbang reinkarnasi yin dan yang. Pintu kematian terbuka lebar, kehendakku, langit dan bumi sudah mati. Keberadaan di pusaran air yin dan yang terdengar seperti dewa, dan Anda dapat melihat bahwa pusaran air yin dan yang tiba-tiba mengembang dan mengaum, di mana ada nafas kematian yang mengerikan. Kerusuhan itu langsung memusnahkan kekuatan darah Raja Gelap dari debu Qin. Namun, setelah merasakan kekuatan darah Raja Kegelapan, suara yang kuat itu mengirimkan rasa terkejut dan marah. Sungguh kekuatan gelap, siapa kamu, yang gelap, mengapa menyerang gerbang kematian? Apakah kamu ingin merobek perjanjian dengan kami? Ada raungan di pusaran air yin dan yang. Itu jelas sangat marah, seolah-olah seseorang telah mengkhianatinya. Perjanjian, hati Qin Chen tergerak. Apakah ada kesepakatan antara kegelapan dan dunia bawah? Atau hanya dengan satu sama lain? Mata Qin Chen berbinar, tapi dia tidak berbicara. Karena sekarang, dia berpura-pura menjadi orang kuat dari ras kegelapan. Jika dia membuka mulutnya sesuka hati dan membocorkan informasi, dia akan diidentifikasi oleh pihak lain, yang akan merepotkan. Kemungkinan besar, itu akan mengekspos dirinya sendiri. Melahap, Qin Chen diam-diam mendesak jalan kematian, ledakan, pedang berkarat misterius, tetapi terus-menerus melahap kekuatan kematian yang mengerikan yang telah terbelah sebelumnya. Sumber kematian ini sangat kaya, jadi jangan disia-siakan dengan mudah. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan teror meledak, dan sumber kematian ada di tubuh Qin Chen, menghancurkan secara sembrono. Kekuatan kematian ini terus-menerus memusnahkan vitalitas dalam tubuh Qin Chen. Ini sangat mengerikan. Ini sekuat tubuh Qin Chen. Itu tidak tahan dengan mudah. Kehendak kematian yang tak terhitung jumlahnya memusnahkan vitalitasnya. Jika Anda adalah orang kuat biasa, Anda dapat dibunuh secara langsung oleh keinginan untuk mati ini, dan Anda akan mati langsung dari sumber jiwa Anda. Namun, tubuh fisik Qin Chen begitu kuat, asal-usul naga asli melonjak, dan kekuatan kehidupan begitu kuat. Sangat sulit bagi keinginan maut ini untuk melahapnya. Selama keinginan kematian ini tidak dapat membunuhnya pertama kali, Qin Chen akan memiliki cukup kesempatan untuk memusnahkannya. Jalan menuju kematian, api teratai hijau yang kacau, ledakan, dua kekuatan mengerikan melonjak, Qin Chen pada saat yang sama mendesak Tuhan Totem, rotasi kekuatan totem misterius, sedikit kematian akan sumber tubuh Qin Chen, dan ke dalam tubuh Qin Chen sendiri. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, nafas kematian tiba-tiba meledak, dan seluruh orang itu sepertinya berubah menjadi dewa kematian. Kehendak kematian ini, tidak hanya tidak dapat memusnahkan Qin Chen, tetapi juga meningkatkan kekuatan Qin Chen. Qin Chen hari ini, kekuatan naga asli, kekuatan ras manusia, dan kekuatan ras iblis semuanya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat mengerikan. Sangat sulit untuk lebih ditingkatkan.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.